Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal latihan yang sempat kalian kerjakan, yaitu soal latihan tentang PPN. Pada video sebelumnya, saya sempat membahas tentang PPN dan juga PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Di soal yang kali ini hanya fokus kepada PPN saja, dengan ada tambahan sedikit informasi. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita mengerjakan soal ini, ada beberapa informasi terkait dengan PPN. Yang pertama, dalam PPN itu ada dua jenis, yaitu ada PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan sendiri kalian bisa lihat adalah dari transaksi pembelian, atau istilahnya itu kita nabung pajak. Kenapa istilahnya nabung pajak? Karena PPN itu adalah pajak tidak langsung. Sebenarnya dia adalah pajak produsen, tapi bisa dialihkan untuk konsumen. Jadi pajak konsumen. Nah, pada saat kalian membeli barang, itu kan kalian bayar PPN. Nah, PPN-nya itu sama penjual disetorkan ke kantor pajak. Nah, oleh karena itu, dengan kata lain kamu itu sudah setor pajak terlebih dahulu atau nabung dulu di kantor pajak. Lalu ada yang kedua, PPN keluaran, yaitu dari transaksi penjualan. Nah, di sini kamu berperan sebagai penjual yang statusnya adalah PKP, maka kamu wajib menyetorkan pajak yang sudah kamu pungut ke kantor pajak. Namanya adalah setor pajak. Nah, PPN tarifnya berapa? PPN tarifnya fix 0 untuk barang-barang ekspor dan 10% untuk barang-barang impor dan barang-barang yang dijual di dalam negeri. Fix 10%. Oke, sebelumnya PKP itu apa toh? Mari kita ingat lagi. PKP itu adalah pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang omsetnya di atas 4,8 miliar per tahun. Apakah orang yang di bawah 4,8 miliar per tahun omsetnya bisa jadi PKP? Bisa. Ada keuntungannya kok menjadi PKP. Mari kita lihat. Keuntungan yang pertama, kamu otomatis usahanya diakui oleh pemerintah karena kamu statusnya adalah pengusaha kena pajak. Kamu bisa memungut PPN dari konsumen. Berarti nanti barang-barangmu itu akan ada PPN-nya atau kamu bisa mengenakan PPN. Sebelumnya kamu waktu beli kan dikenain PPN. Nah, sekarang kamu menjual, kamu juga bisa mengenakan PPN kepada konsumenmu. Lalu bisa mengkreditkan PPN masukan dengan PPN keluaran. Dan terakhir, keuntungannya adalah bisa kerjasama dengan pemerintah. Ya, karena pemerintah tidak mau kerjasama dengan perusahaan yang belum diakui, atau dalam artian di sini adalah belum statusnya PKP, diakui pemerintah. Maka kalau kamu mengatakan kerjasama dengan pemerintah, harus PKP. Kerugiannya apa? Beberapa kerugiannya adalah kalian harus lapor pajak setiap bulan, harus direpotkan dengan laporan pajak. Yang kedua, harga barang menjadi lebih mahal karena ada PPN-nya. Untuk yang lain kerugiannya bisa kalian cari tahu sendiri. Antara lain adalah itu. Dengan ketentuan. Yang pertama, kalau kamu jual kepada orang yang bukan PKP, maka PPN keluaranmu tidak bisa dikreditkan dengan PPN masukan.
kalau kamu jual kepada bukan PKP. Jadi tetap kamu bisa menggunakan PPN, tapi tidak bisa diselisihkan dengan PPN masukan. Bagaimana kalau kamu beli kepada bukan PKP? Maka barang yang kamu beli itu tidak dikenai PPN, atau dalam artian penjual tidak berhak mengenakan PPN pada barang yang akan kamu beli kalau penjual tersebut bukan PKP. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita ke latihan soalnya langsung. Di sini, CV Perkasa adalah pengusaha kena pajak atau PKP yang usahanya adalah penjualan komputer atau laptop dan suku cadang serta aksesoris komputer di Kota Semarang. Pada bulan Mei, transaksinya adalah sebagai berikut. Membeli laptop 200 juta dari PKP, pembelian, dan lain sebagainya. Kalau begitu kita mulai. Yang pertama kita cari apanya? Cari PPN masukannya dahulu. PPN masukan. Berapa? Berarti cari yang dari transaksi pembelian. Yaitu ada pembelian laptop, pembelian aksesoris, dan suku cadang komputer. Oke, ini ya. 200 juta, 49.500.000 sudah termasuk PPN, dan 60 juta dari PKP yang belum PPN. Mari kita kerjakan. Pertama, 200 juta dulu. Nah, 200 juta ini tidak ada keterangan sudah PPN atau belum. Maka dianggap belum PPN. 10% sama dengan 20 juta. Ini PPN masukannya. Kemudian yang kedua, nilai kurangnya 49.500.000 sudah termasuk PPN. Maka berapa PPN masukannya? Dicari dulu yang pertama, DPP atau dasar pengenaan pajaknya, yaitu 49.500.000 dikali 100 per 110. Ketemu 45 juta. Maka PPN-nya sama dengan 45 juta dikali 10% sama dengan 4.500.000. Oke. Kemudian 60 juta belum termasuk PPN, maka tinggal kali 10% saja. Ketemu 6 juta PPN-nya. Maka total PPN masukan sama dengan 20 juta tambah 4.500.000 tambah 6 juta. Berarti 20 juta tambah 4.500.000 tambah 6 juta. Ketemu 30.500.000 rupiah. Ini PPN masukannya. Berapa PPN keluarannya? Maka PPN keluarannya
Ini yang khusus bulan Mei 2019 ya. PPN keluaran. Yang pertama, apa saja? Mari kita lihat. Berarti yang dari transaksi penjualan. Penjualan kepada PKP semua ya, jadi tidak masalah dan bisa dipredikat. 150 juta dan 33 juta belum termasuk PPN semua. Maka tinggal dicari. Yang pertama 150 juta. 150 juta kali 10%. 15 juta. Sedangkan yang satunya 33 juta kali 10%. Sama berapa? 3 juta 300. Maka PPN keluarannya adalah sebesar ini 15 juta dan ini 3 juta 300. Total PPN keluaran sama dengan 18 juta atau 15 juta ditambah 3 juta 300. Tambah 18 juta 300.000 rupiah. Maka berapakah PPN terutangnya? PPN terutang bulan Mei 2019 adalah sebesar, karena ini tidak ada masalah semua dari PKP, dan untuk PKP maka pajak masukan 30.500 ini diselisihkan dengan ini. Jadi artinya kamu sudah pernah nabung 30.500, sekarang kewajibanmu harus nyetor 18.300. Maka berarti 12.200 PPN terutangnya dan statusnya adalah lebih bayar. Nah, lebih bayar di sini bisa untuk masa pajak berikutnya. Maksimal 3 bulan. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya bulan Juni 2019, berapakah PPN terutangnya? Juni 2019. Apa transaksinya di bulan Juni? Hanya satu. Memenangkan tender proyek pengadaan laptop dengan nilai 330 juta rupiah sudah termasuk PPN. Berarti berapakah yang harus dilaporkan? Mari kita lihat. Berarti yang ada hanya PPN keluaran.
Berapa PPN keluarannya? PPN keluarannya adalah sebesar 330 juta tadi. Sudah PPN, berarti kita harus cari PPN-nya. Cari pertama DPP-nya. Berapa? 330 juta dikali 100 per 110 sama dengan PPN-nya $300 juta. Itu adalah DPP-nya, maka PPN-nya $300 juta dikali 10%. Ketemulah 30 juta. Ini adalah PPN keluarannya. Maka berarti berapakah PPN terutang bulan Juni 2019? Kita sebelumnya di bulan Mei sudah pernah ada lebih bayar 12 juta, berarti dimasukin aja ke sini 12.200. Nah, karena PPN itu sifatnya itu adalah self assessment system, maka kantor pajak itu biasanya tidak akan mengingatkan saat kamu ada lebih bayar. Kalau misalnya ada lebih bayar, biasanya kamu sendiri yang harus proaktif. Jadi kalau misalnya kamu ada lebih bayar, besok kalau usaha jangan dilupakan. Oke? Berarti 12.200 dikurangi 30 juta. Ketemu berapa? Ketemu 17 juta 800.000 rupiah. Karena lebih besar kurang bayarnya, lebih besar PPN keluarannya, maka statusnya kurang bayar dan harus segera disetorkan. Oke, bagaimana? Bisa? Semoga kalian bisa dan semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian. Baik, kita akhiri pada hari ini. Terima kasih. Bye-bye.